hadirat Tuhan yang kudus. Untuk itu saya mau ngajak semua jemaat Tuhan untuk mempersiapkan hati kita fokuskan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, sama-sama kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau bawa hati kami Tuhan, pujian dan penyembahan kami. Biar setiap pujian yang keluar dari mulut kami, dari hati kami ini boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Engkau, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan sorak-sorai buat Allah kita, sama-sama kita mau masuk hadirat Tuhan yang kudus. Sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi dari awal, dengan kesungguhan hatimu sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Sekali lagi dari awal, katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini dah harinya Tuhan. Amin. Sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami sampai hari ini. Kami bisa nafas, kami bisa hidup, dan biar hidup kami bisa benar-benar menyenangkan Engkau. Hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran persis seperti yang Kau mau untuk disampaikan bagi kami semua. Dan kami bukakan pikiran kami untuk dapat mengerti kitab suci. Buka telinga kami untuk dapat mendengar suara Tuhan yang kudus. Dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima pesan firman Tuhan pada hari ini. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom Gereja Oikos Online, puji Tuhan senang sekali bisa kembali hadir untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita semua ya. Apa kabarnya? Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik. Ya, minggu ini atau bulan ini sebetulnya kita sedang membahas tentang mencari dan menemukan Tuhan di dalam penyembahan. Ya, 2 minggu lalu saya membahas tentang bagaimana Daud itu bisa mencari dan menemukan Tuhan di dalam penyembahan, dan hasilnya dia menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan lalu minggu lalu kita juga belajar dari Pak Simon Mulyawan gitu kan, dia memberikan esensi tentang penyembahan, apa esensi dari penyembahan. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana hasil dari hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, worship tadi ya. Bagaimana kita seharusnya hidup dan di dalam penyembahan ini, dalam penyembahan kita kepada Tuhan, bagaimana seharusnya kita bisa hidup sebagai murid Kristus gitu ya. Jadi kita lihat di Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Kalau 2 minggu lalu saya membahas dari kitab Perjanjian Lama ya tentang Daud ini, hari ini saya membahas dari Perjanjian Baru di Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ini kita harus mendengarkan sebagai murid Kristus gitu ya. Jadi kata Tuhan Yesus seperti ini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Perhatikan kata tinggal ya. Ayat berapa tadi? Ayat 6. Ayat 5 dan 6 dikatakan ada kata tinggal. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Tinggal ini remain or abide gitu ya. Kata yang sama seperti kalau kita ngebahasnya itu orang yang nggak pergi kemana-mana, tinggal, remain, abide, di situ terus gitu ya. Aku jadi ingat dari karantina waktu 2020 kemarin, di mana kita semuanya harus lockdown gitu ya di rumah masing-masing gitu ya. Dan sekarang masa karantina itu berlaku bagi orang yang dari luar negeri datang ke Indonesia. Dia harus dikarantina selama 10 hari gitu ya. Bahkan kalau misalnya dari negara tertentu harus 14 hari dikarantina di sebuah hotel gitu ya. Tinggal di situ, nggak boleh kemana-mana. Itulah arti kata tinggal. Atau mungkin ada yang pernah kena positif COVID atau Corona gitu ya, atau Omicron gitu ya, dan memutuskan untuk isolasi mandiri. Nah itu dia, itulah tinggal. Jadi nggak pergi kemana-mana, di situ terus, tinggal, remain, abide. Itulah kata yang Tuhan pakai ya, yang dipakai di Yohanes 15 ini ya kan, yang Tuhan Yesus pakai. Itulah tinggal di dalam Yesus. Artinya apa? Kita nggak pergi kemana-mana. Dan kata Tuhan Yesus, hasilnya akan berbuah banyak. Di ayat 5 tadi, kita bisa berbuah banyak kalau kita tinggal di dalam Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus pasti dan selalu akan menghasilkan buah. Sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan Yesus pasti dan selalu akan menghasilkan buah. Sebagai murid Kristus, kita juga diperintahkan untuk pergi dan berbuah. Ya, di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku," kata Tuhan Yesus, "aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu," ya kita, murid-murid Tuhan Yesus, "supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Buah apa sih? Buah ya bisa bermacam-macam. Ada yang bilang ini buah pertobatan. Ya, dari hidup yang tadinya nggak benar menjadi hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Ada yang bilang ini menjadi buah roh. Ya, kasih, panjang sabar, ya kan, pengendalian diri, ya, karakter Kristus, buah roh.
mengasihi. Tapi sebetulnya buah yang dikatakan di sini kalau kita baca di ayat 10 dan sampai 16 ya, itu tuh Tuhan Yesus sedang ngomongin buah, bagaimana kita bisa menjadi berbuah dalam konteks menginjil, memuridkan. Ya, analogi yang Tuhan Yesus pakai itu adalah analogi pohon anggur. Ya, dan saya bukan orang yang jago berkebun, saya sendiri nggak punya tanaman peliharaan satupun. Ya, jadi saya kurang suka berkebun, jadi saya bukan orang yang jago berkebun, jadi saya nggak mungkin ngomong terlalu dalam tentang pohon anggur. Tetapi saya ada satu video cuplikan kecil, cuplikan sebentar bagaimana pohon anggur itu berbuah. Ya, jadi kita lihat sebentar. Pohon anggur itu, Bapak Ibu lihat tadi ya, kalau misalnya pohon anggur itu bertumbuh gitu kan, dia itu menjalar dan perlu disokong sama kayu. Tetapi yang menarik adalah bahwa buah itu nggak dihasilkan di batangnya, ya iyalah ya, tetapi dihasilkan di ranting-rantingnya. Buah anggur dihasilkan dari ranting-rantingnya. Butuh berbulan-bulan memang untuk dari awal pohon anggur itu mulai kelihatan hijau, lalu bertumbuh sampai akhirnya menghasilkan buah kecil-kecil yang akhirnya semakin besar dan semakin banyak buah anggurnya sampai akhirnya matang dan dipanen dan bisa dinikmatin oleh orang-orang gitu ya. Jadi inilah analogi yang dipakai, buah pohon anggur. Bagaimana pohon anggur itu berbuahnya dari rantingnya. Kita lihat di sini. Ini hebatnya hubungan kita bersama dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus. Karena hidup kita bisa dipakai sama Tuhan untuk menghasilkan buah, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati orang. Padahal yang bekerja bukan kita. Yang bekerja adalah Tuhan melalui kita. Ya, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan bekerja di dalam kita. Ya, kata kuncinya apa? Cukup tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Lakukan terus apa yang Anda lakukan di dalam ketersembunyian. Keep doing what you do in the secret. Tinggal di dalam Yesus. Teruskan spend waktu dengan Tuhan ya. Teruskan meluangkan waktu lebih banyak lagi dengan Tuhan. Teruskan konsistensi di dalam disiplin rohani kita.
improve apa yang bisa kita improve gitu ya. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu kita baca Alkitab, waktu kita merenungkan firman Tuhan, dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti kayak cermin, di mana kita bisa melihat diri kita sendiri dan lihat apa yang kurang di dalam hidup kita. Kita tetap lihat dari diri kita, apa yang harus kita stop, apa yang harus kita hentikan, gimana caranya. Kita juga melihat apa yang bisa kita improve, apa yang bisa kita kembangkan. Kita tetap lihat bagaimana caranya kita bisa lebih taat sama firman Tuhan. Karena jadinya sia-sia, saudara, kalau kita baca firman Tuhan, kita ngerti firman Tuhan, tapi kita nggak lakukan. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Karena hidup Kristen atau menjadi murid Kristus itu harus selalu menghasilkan buah. Tadi kita baca di ayat 5, ya kan, kalau tinggal di dalam Tuhan Yesus maka ia akan menghasilkan banyak buah gitu ya. Jadi hidup Kristen itu selalu menghasilkan buah. Menjadi murid Kristus selalu menghasilkan buah. Buah yang dari dalam keluar. Ya, dari kita mengasihi Tuhan dan sadar Tuhan mengasihi kita, kita bisa respon kasih Tuhan yang kita terima itu dengan mengasihi orang lain. Ya, dengan tanpa syarat, walaupun mungkin berat nggak? Ya berat gitu. Tapi bisa nggak? Bisa, pasti bisa. Kita bisa mengasihi orang yang bahkan menyakiti hati kita. Kita bahkan bisa mengasihi orang yang kita nggak setuju. Ya, kita bisa mengasihi orang lain walaupun itu berat. Dari keintiman kita bersama dengan Tuhan, kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Ya, saya udah ulangin ini berulang-ulang gitu ya. Semoga saudara nggak bosan. Tetapi dari keintiman kita bersama dengan Tuhan, maka kita bisa mengerti isi hati Tuhan, saudara. Baru kita bisa taat sama perintah Tuhan. Baru kita bisa taat sama apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan gitu ya. Bapak Ibu, kita memiliki misi. Kita memiliki misi untuk menjadikan bangsa, semua bangsa muridnya Tuhan. Ya. Tetapi itu dimulai dari mana? Dimulai dari hubungan kita bersama dengan Kristus, dari hubungan yang connected, yang terus terhubung dengan sumbernya, yaitu Kristus. Saya percaya kita semua adalah hamba Tuhan. Saya percaya bukan cuman orang-orang yang bekerja di gereja atau gembala, sidang, atau pengerja gereja yang adalah hamba Tuhan. Tetapi saya percaya kita semua, apapun profesi kita, apakah Anda bekerja di banking industry gitu ya, sebagai banker, apakah Anda bekerja sebagai editor video, apakah freelancer, apakah Anda menjadi model, apakah Anda bekerja sebagai ibu rumah tangga bahkan, atau mungkin Anda bekerja sebagai pengusaha ya, wirausaha, apapun pekerjaan kita, saya percaya kita semua adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah misionaris. Misionaris, orang-orang yang diutus keluar, orang-orang yang diutus untuk memberitakan Injil, untuk memuridkan gitu ya. Mulai dari mana? Mulai dari lingkungan kita, lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis, lingkungan network yang kita punya gitu kan. Dimulai dari sekolah ya, mungkin beberapa dari kita masih sekolah, masih kuliah, dimulai dari sekolah, dimulai dari keluarga. Mungkin ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita bisa mulai dari sana. Dengan apa? Dengan mengasihi ya orang-orang yang terdekat sama kita, mengasihi mereka, dengan mendoakan mereka. Dan di kantor, di sekolah, di kerjaan, siapa yang belum kenal Tuhan, kita mulai dari mereka, kita mengasihi, kita hidupi firman Tuhan, kita jadi contoh, kita jadi teladan. Dan saya pernah ngomongin tentang hal ini di komunitas saya waktu itu, tentang hidup yang berdampak ya, atau hidup yang berbuah. Dan ada satu dari member ya kan, dari salah satu yang datang waktu itu benar-benar nangkep firman Tuhan ini dan menghidupi firman Tuhan. Dan hasilnya dia coba ambil resiko untuk mengumpulkan beberapa teman terdekatnya dia untuk komsel, untuk komunitas kecil gitu ya. Cuman kalau nggak salah ada 3, 4, saya lupa berapanya, tetapi yang pasti di bawah 10 gitu ya.
Dan dimulai dari hanya sekitar 5 orang, 4 orang, saya lupa berapa orangnya. Dan akhirnya mereka mulai mendoakan teman-teman kelasnya. Dan dari 5 orang itu mereka memanggil ya teman-teman yang lain gitu ya. Dan dari satu kelas ya, waktu itu dia masih SMA, jadi dari satu kelas ini yang 5 orang ini berkembang menjadi beberapa orang lagi, ada yang datang lagi dari kelas-kelasnya. Dan puji Tuhan saudara, sampai akhirnya Tuhan memberikan pertumbuhan dari tadinya 5 orang menjadi 10 orang, menjadi 14 orang, dan 17 orang, naik lagi ke 22 orang, sampai akhirnya sekitar 20-an, konsisten di atas 20-an orang. Dari yang hanya cuman sekelompok kecil menjadi satu kelas ikutan semua. Dan lebih hebatnya lagi, karena ini konsisten gitu ya, komsel ini konsisten gitu ya, mereka mendoakan teman-teman. Yang lebih hebatnya lagi, kita nggak sangka-sangka, orang yang kita nggak sangka-sangka dia mau datang ke gereja, dia datang ke dalam komunitas ini dan bertumbuh di dalam Tuhan, akhirnya bisa sharing dan lain sebagainya. Memang masih perlu ada beberapa hal yang perlu diubah dari dalam diri anak-anak yang mungkin datang, yang istilahnya anak-anak nakal ini. Tetapi saya melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dimulai dari satu ketaatan kecil yang dilakukan oleh member Holy Fire Youth Community. Ya, kita nggak nyangka-nyangka orang yang tadinya nggak mau datang ke gereja bisa datang ke komunitas ini dan sharing dan diubahkan oleh firman Tuhan. Keputusan dan ketaatan kecil kita berbuah hasil murid Kristus yang baru. Ya, ada satu lagi orang yang lain yang beda lagi di komunitas kami. Ada satu lagi yang ikut dengerin firman Tuhan dan akhirnya melakukan firman Tuhan ini, dan dia suka gaming. Ya, dan dia suka gaming. Di dalam dunia game itu ada yang namanya Discord. Ya, Discord untuk alat komunikasi bersama dengan gamer-gamer yang lain gitu ya. Jadi di dalam Discord itu dia juga suka ngajakin teman-temannya untuk berdoa bersama gitu ya, untuk worship bareng gitu. Dan akhirnya berbuah terus sampai akhirnya ada satu orang yang dari Malaysia ya akhirnya diinjilin gitu ya. Dan waktu itu bersedia untuk ikut di dalam komunitas kami, nggak secara fisik, lewat online gitu ya. Pertama-tama dia nggak ngomong banyak, dia nggak mau banyak ngomong, dia nggak mau sharing sama sekali. Tapi lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu, karena ada keterbukaan dan lain sebagainya, dia mulai cerita. Oh, tadinya gue benar-benar udah mau tinggalin Tuhan. Tadinya gue udah benar-benar mau lepas aja dari Tuhan. Dia tadinya orang Kristen, tapi dia begitu kecewa ya karena ada masa lalunya yang belum selesai waktu itu, dan dia share dengan terbuka. Dan akhirnya karena kuasa dari firman Tuhan, kuasa Roh Kudus mengubahkan dia menjadi pribadi yang benar-benar haus dan lapar akan firman Tuhan. Dia ngajakin kita terus, ayo dong worship night lagi. Bahkan yang tadinya kita bikin secara bikin di komunitas, dia bikin lagi sendiri gitu ya, ngajakin setiap hari dia, ayo kita doa sama-sama. Justru dia menjadi orang yang begitu semangat di dalam Tuhan. Itulah value, itulah buah yang dimaksudkan gitu ya. Buah dari ketaatan, buah dari bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan itu menghasilkan buah. Ini buah dari pemuritan. Hal-hal seperti ini nggak perlu dimulai dari pelayanan gereja yang besar dulu. Ya, ini kita bisa mulai dari orang-orang sekitar kita. Orang-orang yang nggak terlalu banyak dikenal orang ya. Kita, saya, saudara, kita semua gitu kan. Dari hidup kita yang kita kasih untuk Tuhan, yang kita persembahkan untuk Tuhan dalam penyembahan kita bersama untuk Tuhan gitu ya, dengan konsistensi disiplin rohani, itu semua add up gitu ya. Itu semua menggulung menjadi pribadi, membuat kita menjadi pribadi yang konsisten untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan dampak dari itu menjadi sangat besar. Karena yang dilihat bukan nama kita lagi, bukan panggung kita lagi, tetapi Tuhan yang hidup di dalam kita. Tuhan bekerja di dalam kita, menghasilkan buah keluar. Sambil kita biarkan Roh Kudus bentuk kita dari dalam, bentuk
hati kita, bentuk hidup kita. Kita kasih, kita lihat juga apa bagian-bagian yang kita perlu ubah. Yohanes 15 ayat 2 tadi bilang bahwa setiap ranting ada padaku yang tidak berbuah, kata Tuhan Yesus, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ketika kita udah menghasilkan buah, kita pun tetap masih perlu dibersihkan. Untuk apa? Untuk kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi buah. Ya, dibersihkan dalam arti apa? Dalam arti kita area-area yang Tuhan gak suka, area-area yang gak produktif, area-area yang masih lengket dengan dosa gitu. Itu harus dipotong, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi buah. Kalau ada satu hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, ada satu dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan, dan itu nggak dipotong, itu bisa merambat, saudara. Dan hasilnya apa? Kita bisa menjadi nggak berbuah sama sekali, nggak berbuah gitu ya, nggak menghasilkan gitu ya. Dan hasilnya apa? Setelah kita nggak berbuah, nggak menghasilkan, firman Tuhan bilang kita bisa dipotong. Jadi dipotong semua, dibuang ke dalam api, ya kan? Tadi di ayat 5 tadi gitu ya. Dan ini saya jadi ingat sama hamba yang menguburkan 1 talenta. Ya, dia nggak berbuah, dia nggak menghasilkan apapun. Hasilnya apa? Dia dicampakkan sama Tuhan. Ingat, kita sebagai murid Kristus, hidup kita harus menghasilkan buah. Minggu lalu kita udah bahas dari firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 gitu ya, dari Kak Simon. Ibadah kita adalah hidup kita yang kita persembahkan bagi Tuhan. Itu penyembahan kita, itu adalah worship kita. Nah, persembahan ini, hidup yang diberikan sebagai persembahan ini harus adalah hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan juga hidup yang berbuah. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah Roma 11 ayat 36. Artinya apa? Kita harus ingat, sekali lagi, hidup kita harus menghasilkan buah. Kita sebagai murid Kristus, kita harus menghasilkan buah. Kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan, maka hidup kita nggak akan berbuah. Tetapi waktu kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi orang-orang sekitar. Sesuatu yang bernilai apa? Yaitu Injil. Orang bisa mengenal Tuhan dan diubahkan di dalam hidup mereka untuk sekali lagi menghasilkan buah-buah pertobatan, untuk menghasilkan sekali lagi buah-buah dari pemuritan tadi. Dari satu orang yang bertobat, berbuah, menghasilkan murid yang baru, menghasilkan murid yang baru lagi. Dan saya percaya, saudara, waktu kita terus lakukan apa yang kita lakukan di dalam ketersembunyian, keep doing what you do in the secret, waktu kita tinggal di dalam Tuhan, waktu kita nggak pergi kemana-mana dari Tuhan, kita tetap spend time dengan Tuhan, kita tetap konsisten dalam disiplin rohani, waktu kita bisa improve apa yang kita bisa, waktu kita dengar firman Tuhan dan kita stop apa yang jelek dari hidup kita ya, dan kita bertumbuh terus di dalam Tuhan, maka saya percaya, saudara, hasilnya akan begitu luar biasa karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Hidup Kristen, ya, menjadi murid Kristus harus menghasilkan buah. Tinggallah di dalam Kristus dan kita akan berbuah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, aku bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Aku berdoa biar kiranya Engkau memateraikan benih firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini, supaya kami dapat menjadi murid Kristus yang berbuah, yang menghasilkan buah pertobatan, yang menghasilkan buah pemuritan, sehingga Tuhan, hidup kami dapat dinikmati oleh Engkau dan kami bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat orang-orang, buat teman-teman yang mungkin sedang nonton ini, yang lagi ada di dalam kesusahan. Aku berdoa biar kiranya Engkau menolong
setiap masalah yang dihadapin oleh anak-anakmu ini. Aku berdoa mungkin ada beberapa dari kami yang sedang sakit, sedang isolasi mandiri karena positif corona. Aku berdoa Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. I speak healing in Jesus name. Juga aku berdoa mungkin beberapa dari kami sedang mengalami problem di dalam rumah tangga kami. Aku berdoa memperkatakan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Tuhan Engkau bekerja di dalam kami dan melalui kami. Karena itu Tuhan, aku percaya Engkau terus akan bekerja di dalam hidup kami, di dalam gereja Oikos Online, bagi kami semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya dan diberkati oleh firman Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dan saya harap kita semua menjadi orang-orang yang lebih lagi berdampak bagi sesama kita. Amin untuk firman Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadiratnya lebih dalam lagi. Kita mau bawa semua sembah puji kita hanya untuk namanya yang tinggi. Here I am to bow down. Here
It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you. It's all about you. Say, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. Oh, and it's all about you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Yes, it's all about you, It's Jesus. all about you, Jesus, I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus.